Halo, selamat sore Nutrivers. Wah, sudah banyak yang bergabung ya di sore hari ini. Dan yuk rekan-rekan Nutrivers langsung aja juga ajak teman-temannya, saudaranya, pasangannya, suami atau istri ya untuk segera join di IG Live pada sore hari ini karena kita akan membahas topik yang sangat seru dan pastinya sangat menarik ya dan pastinya juga sangat berguna untuk kita semuanya. Nah, topik kali ini juga akan sangat seru dan kita akan membahas juga bersama expertnya nanti ya. Yuk sambil menunggu, aku mau sapa-sapa dulu nih ya Nutrivers yang sudah hadir di sore hari ini. Boleh sapa juga di kolom komentar ya. Halo, ada siapa saja nih yang sudah hadir di IG Live pada sore hari ini ya. Kalau aku lihat ada Ibu Citra Ayu, halo. Kemudian ada juga Ibu Rizka, Bapak Heri Febrianto. Yuk kita sapa-sapa dulu Nutrivers yang sudah hadir di sore hari ini supaya nanti kita bisa ngobrol-ngobrol dengan lebih seru dan juga lebih asik pastinya ya. Oke, selamat sore Nutrivers semua. Selamat datang di Ask the Expert ya bersama Nutrif Benekol. Perkenalkan, nama saya Poppy yang akan menjadi host untuk IG Live pada sore hari ini. Dan Nutrivers, IG Live pada sore hari ini merupakan bentuk kolaborasi antara Nutrif Benekol dan juga Rumah Sakit Husada Utama. Nah, kali ini sebelum kita membahas lebih jauh, sebelum kita ngobrol-ngobrol, kali ini yuk kita kenalan juga dengan Rumah Sakit Husada Utama. Jadi Rumah Sakit Husada Utama sudah berdiri selama 18 tahun ya dan memberikan pelayanan terbaik untuk seluruh pasien dan juga keluarga. Husada Utama selalu menciptakan suasana yang nyaman, suasana yang bersih, dan juga tetap mengutamakan keselamatan pasien. Selama 18 tahun, berbagai inovasi dan perkembangan layanan yang telah diberikan oleh Rumah Sakit Husada Utama, diantaranya stem cell, pelayanan jantung terpadu, kemudian ada Allurion program, pelayanan kemoterapi, bedah bariatrik, rekonstruksi ortopedi, tes genetik nutrigenomik, klinik fertilitas Signum, dan pelayanan pediatric center. Wow, banyak sekali ya, luar biasa banget untuk Rumah Sakit Husada Utama. Dan Husada Utama juga terus memperbaiki diri, bertumbuh, berkembang untuk mewujudkan berbagai pelayanan yang siap membantu dan mendampingi Nutrivers semua dalam menjalani berbagai proses pengobatan dan terapi. Husada Utama akan selalu ada untuk Nutrivers karena Rumah Sakit Husada Utama siap melayani dengan kasih sayang. Untuk mengetahui informasi terkait berbagai layanan dan juga program promo yang terdapat di Rumah Sakit Husada Utama, yuk langsung saja kunjungi halaman profil Instagram Husada Utama ataupun websitenya dan juga dapat menghubungi melalui WhatsApp di nomor 0812 56 500 200 ya. Sekali lagi, kalau Nutrivers ingin konsultasi, ingin bikin appointment, ingin mengenal lebih dekat dengan Rumah Sakit Husada Utama, bisa juga menghubungi WhatsApp-nya di nomor 0812 56 500200 ya. Oke, jadi jangan ragu-ragu nih kalau misalnya mau konsultasi terkait dengan kondisi kesehatan, baik yang dialami oleh diri sendiri ataupun mungkin dialami oleh keluarga, oleh rekan-rekan, yuk langsung saja ke Rumah Sakit Husada Utama karena pastinya pelayanan yang diberikan akan sangat baik dan juga akan menyenangkan ya. Oke, dan Nutrivers, senang sekali rasanya karena semakin kesini semakin banyak juga yang hadir ya, dan saya sebagai host juga excited sekali untuk sharing nanti bersama dokter-dokter kita dan juga untuk tanya jawab nanti dengan para Nutrivers semua. Dan pada 1 jam ke depan nanti kita akan membahas topik yang sangat menarik ya, dan pastinya juga muncul berbagai pertanyaan terkait dengan topik ini, yaitu topiknya adalah kolesterol itu bisa dianggap kawan atau lawan ya. Nah, nanti kita akan temukan jawabannya dari expert kita yang akan mengisi juga IG Live pada sore hari ini. Nah, sebelumnya Nutrivers, kenapa sih topik ini kita bahas? Nah, tahukah Nutrivers bahwa 1 dari 3 orang Indonesia memiliki kadar kolesterol yang tinggi. Dan perubahan pola makan sangat penting untuk menurunkan kadar kolesterol. Ya, khususnya LDL atau mungkin yang sering kita kenal dengan kolesterol jahat
ya. Nah, maka dari itu kadar kolesterol tinggi merupakan resiko penyakit jantung. Maka kita perlu mengontrol juga nih kadar kolesterol yang kita miliki supaya kita terhindar dari penyakit jantung dan lain sebagainya yang pasti akan mengganggu aktivitas dan juga keseharian kita ya. Maka dari itu kita akan bahas lebih lanjut bersama ahlinya, yaitu di sini kita akan mengundang Dr. Adeline sebagai Healthcare Communicator Kalbe Nutritionals, dan juga ada tamu spesial kita yaitu Dr. Dewa Ayu Liona sebagai spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Husada Utama. Kita akan undang para narasumber dan sambil menunggu narasumber kita untuk join, bagi rekan-rekan nanti yang atau Nutrivers ya yang memiliki pertanyaan seputar topik kita ya, atau mau konsultasi kecil ya juga boleh, nanti langsung saja diajukan pertanyaannya di kolom Q&A atau di kolom komentar ya. Oke, dan di sini sudah hadir kedua narasumber kita, ada Dr. Adeline dan juga Dr. Liona. Oke, halo Dr. Adeline. Halo, Mbak Popi. Cantik sekali ya di sore hari ini, sangat cerah Dr. Adeline. Oke, Dr. Liona sudah bisa bergabung kah? Baik, sambil tunggu Dr. Liona, Nutrivers, nanti kami persilakan ya sekali lagi dengan pertanyaan. Dan nah ini yang ditunggu-tunggu juga ya, bahwa di IG Live kali ini kita juga akan bagi-bagi hadiah. Untuk siapa hadiahnya? Untuk 3 penanya terbaik ya. Jadi berikan pertanyaan baik Nutrivers, baik di kolom chat ataupun di kolom Q&A, supaya nanti kita tanyakan juga baik kepada Dr. Liona atau Dr. Adeline. Dan Mbak, hadiahnya apa ya? Nah, hadiahnya berupa e-wallet masih 50.000. Matiin dulu karena kalian yang kelihatan. Matiin dulu ke IG ya. Matiin dulu, gimana sih? Oke. Wah, kayak Yona ke-kick dari IG Live kita coba undang kembali ya. Oke. Baik. Nah, di sini karena sudah ada Dr. Adeline yang hadir. Gimana nih, Dok? Kabarnya sehat? Sehat. Terima kasih Mbak Popi. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat selalu ya, untuk Mbak Popi dan juga untuk Nutrivers semua yang join di live pada sore hari ini. Sudah siap, Dok, untuk share? Sudah semangat banget nih kita mau bahas ya, tadi sesuai dengan topik kita udah disampaikan, kolesterol itu tadi lawan atau kawan ya. Kita mau bahas lebih lanjut lagi nih secara spesifik dan detail sama Dr. Liona juga dari Rumah Sakit Husada Utama. Jadi saya sebagai perwakilan dari Nutribenacol dari produk Kalbe Nutritionals yang pada sore hari ini juga akan menemani dari Mbak Popi nih, barengnya kita diskusi juga nanti sama Dr. Liona. Kita mau kupas nih kira-kira di mana sih peran dari Nutribenacol ini dalam mencegah terjadinya kadar kolesterol tinggi ataupun bahkan orang-orang yang sudah mengalami kadar kolesterol tinggi tadi ya, sudah disebutkan sebelumnya. Wah, kayaknya jangan di-spill dulu ya, Dok. Iya, jadi udah nanti kita banget nih soalnya. Udah gak sabar mau sharing-sharing nih untuk para Nutrivers semua supaya kita semua cegah kadar kolesterol yang tinggi. Oke. Jadi, nah kalau misalnya pertanyaan lain yang wah penasaran nih, pengen dijawab, kepo dengan jawabannya, dan pasti kita tentu mencari jawaban dari expertnya atau yang ahli di bidangnya. Jangan ragu-ragu, langsung saja tuliskan di kolom chat atau kolom Q&A ya. Oke, dan sambil menunggu, karena kita kali ini kolaborasi dengan Husada Utama ya, saya mau tahu dulu nih, ada nggak di sini yang sudah pernah ke Rumah Sakit Husada Utama? Ya, Husada Utama ini ada di Surabaya dan sekitarnya. Jadi adakah yang dari pasien atau pernah berkunjung ke Husada Utama? Oke, boleh absen ya di kolom komentar. Oke, dan kali ini Dr. Liona juga sudah hadir ya. Halo, Dr. Liona. Halo, Dr. Liona. Hai, selamat sore. Selamat sore. Oke. Wah, Maaf tadi
ada kesalahan. Gak apa-apa, Dokter Liona, sekarang sudah aman ya. Oke, nah Dokter Adeline dan juga Dokter Liona, kita kali ini akan membahas topik yang sangat menarik, sangat seru, dan juga membuat kita penasaran gitu ya. Sebenarnya kolesterol itu bisa dianggap kawan atau lawan nih ya. Dan nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, dan nanti juga kita akan masuk ke sesi Q&A ya, mengajukan pertanyaan dari Rivers yang hadir di sore hari ini. Dan nanti untuk pertanyaannya saya akan sampaikan secara bergantian ya. Dokter Liona dan juga Dokter Adeline boleh saling melengkapi supaya nanti jawabannya semakin kaya. Oke, kita akan mulai terlebih dahulu, Dok, karena kita akan membahas tentang kalau itu bisa dianggap kawan atau lawan ya. Nah, aku mau tanya dulu nih ke Dokter Liona. Dokter Liona, aku sering mendengar ya bahwa kalau misalnya, oh orang tuanya kolesterol atau kakek neneknya kolesterol, itu pasti anaknya juga nih gitu. Nah, sebenarnya apakah benar kalau kolesterol itu ada faktor genetiknya, Dok? Oke, jadi kolesterol itu memang betul ya, ada faktor genetiknya. Kita kenal istilahnya dengan hyperkolesterolemia familia. Ya, jadi memang betul, tapi itu penyebabnya adalah karena ada kelainan gen, ya, ada mutasi genetik. Ya, jadi itu diturunkan. Jadi ada yang autosomal dominan, ada yang heterozigot. Yang heterozigot itu artinya cuma salah satu dari orang tua itu punya gen yang mutasi tersebut, nah itu dia bisa menurunkan ke anaknya. Nah, ada yang autosomal, nah itu kedua-duanya itu. Jadi kalau misalnya kedua orang tuanya menderita hyperkolesterol familia itu, nah itu bisa diturunkan. Jadi memang betul ya, jadi penyakit kolesterol itu bisa diturunkan secara genetik. Oke, jadi betul ya ada faktor genetik untuk kita mengalami kadar kolesterol yang tinggi gitu. Nah, mungkin boleh diceritakan juga nih, Dok, atau di-sharing gitu ya, sebenarnya faktor-faktor apa saja sih buat orang memiliki kadar kolesterol yang tinggi? Faktor-faktor yang bisa menyebabkan seseorang itu punya kolesterol yang tinggi ya, salah satunya itu tadi ya, ada hyperkolesterol familia. Jadi karena kelainan mutasi dari genetik itu, nah meskipun makannya oke, itu kolesterolnya tinggi ya, dan biasanya dimulai di usia muda. Selain itu juga karena faktor asupan ya, makanannya ya, jadi makanan yang tinggi lemak, terutama tinggi lemak jenuh ya. Kalau lemak tak jenuh tinggi, oke lah. Tapi kalau lemak jenuh tinggi, nah itu akan meningkatkan resiko terjadinya kolesterol tinggi. Kemudian juga gaya hidup ya, gaya hidup misalnya alkohol, minum alkohol, terus kurang gerak gitu ya, terus juga peningkatan berat badan. Nah itu juga bisa mempengaruhi seseorang untuk menderita kadar kolesterol yang tinggi. Jadi itulah faktor-faktor ya, salah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kadar kolesterol yang tinggi pada seseorang. Oke, jadi tadi dari genetik ya, Ya, kemudian juga dari pola makan dan juga dari pola hidup. aktivitas atau pola hidup. Ya, Dok. Yes. Oke, baik. Nah, Fisiknya. Oke, tadi terkait juga dengan makanan gitu ya, atau yang kita konsumsi. Nah, sebenarnya, Dok, mitos atau fakta ya, kalau gorengan itu bisa menjadi penyebab dari tingginya kolesterol. Gorengan ya, itu fakta ya. Jadi kalau seseorang mengkonsumsi makanan yang gorengannya tinggi, yang gorengan lah ya, itu kan kandungan lemak jenuhnya tinggi. Kandungan lemak jenuhnya tinggi, terus kalau dia berlebihan, kalau cuma sekali, 2 kali, okay. Tapi kalau berlebihan, nah kalau gorengannya berlebihan, nah itu akan bisa meningkatkan terjadinya resiko hiperkolesterol itu. Jadi betul ya, fakta kalau makanan yang digoreng atau makanan gorengan itu bisa meningkatkan terjadinya kolesterol, hiperkolesterolemia. Oke, jadi jawabannya fakta ya, bahwa gorengan itu bisa menjadi penyebab tingginya kolesterol. Nah, jadi Nutrivers, siapa nih yang tadi habis makan gorengan atau nanti malam mau menyiapkan makan malam ya, coba kita hindari dulu, kesampingkan dulu gorengan-gorengannya atau makanan yang digoreng tadi ya, kalau kata Dokter Liona, supaya tubuh kita tetap sehat dan juga kadar kolesterolnya terkontrol. Oke, mungkin dari Dokter Adel tambahkan, Dok? Ya, setuju banget tadi yang sudah disampaikan oleh Dokter Leona ya. Salah satunya yang bisa di-highlight yang berkaitan dengan Nutrif Benecol, yaitu jika memang tadi udah makan siang,
udah makan yang goreng-gorengan tadi atau yang misalkan makanan yang berkolesterol tinggi, nggak perlu khawatir. Tentu saja dengan adanya Nutribenical ini bisa bantu untuk mencegah dari kolesterol yang berasal dari bahan makanan yang kita konsumsi ini supaya tidak terserap 100% ke dalam tubuh kita. Sehingga harapannya dengan mekanisme kerja dari Nutribenical ini bisa bantu cegah kadar kolesterolnya meningkat. Tadi disebutkan juga Dokter Leona kan ada genetik juga dan sebenarnya tubuh kita kan butuh yang namanya kolesterol. Tapi kadarnya dalam jumlah yang dalam batas yang normal. Jadi kalau kita takut nih, apalagi tadi dari riwayat keluarga juga, misalkan kadar kolesterol tinggi, biasanya tidak hanya serta-merta genetik, tetapi juga kebiasaan tadi. Orang tuanya mungkin sering makan makanan yang mungkin kurang sehat. Jadi biasanya itu juga bahkan nurun ke anaknya. Tapi kita mulai sekarang bisa biasakan kalau misalkan konsumsi bahan makanan yang mengandung kadar kolesterol tinggi, siapkan dulu nih Nutrifenacol untuk bantu cegah kadar kolesterol dari makanan yang kita konsumsi. Jadi pastikan untuk para Nutrivers, kalau konsumsi makanan berkolesterol tinggi, siapkan Nutrifenacol untuk dikonsumsi langsung setelah makan makanan tersebut. Sehingga mekanisme kerjanya tadi bisa langsung hambat penyerapan kolesterol dari bahan makanan. Oke, wah luar biasa ya. Jadi Nutrif-Benecol ini bisa membantu gitu ya menjaga kadar kolesterol dengan diminumnya langsung setelah makan. Jadi kalau misalnya ada yang baru menyesal, ya tadi aku udah terlanjur makan gorengan gitu. Atau kadang kalau kita lihat food vlogger gitu ya, Dok, banyak rekomendasi makanan nikmat dan biasanya itu tinggi lemak ya dan juga gorengan-gorengan, tapi nggak apa-apa, tenang kok, Nutribenical bisa menemani yang mana perlu kita konsumsi langsung setelah kita makan supaya tidak terjadi penyesalan gitu ya. Betul sekali. Oke. Oke, terima kasih banyak Dokter Adeline. Nah, kemudian tadi kita sudah membahas tentang genetik, kemudian pola makan juga gitu ya. Kita perlu perhatikan pola makan, kalau bisa jangan yang gorengan, yang tinggi lemak, dan bisa ketika kita konsumsi makanan-makanan tersebut juga bisa langsung dikonsumsi Nutribenical. Dan yang ketiga tadi Dokter Riona juga membahas tentang pola hidup ya, atau aktivitas fisik. Nah, Dokter Riona boleh nggak di-sharing nih terkait dengan pola hidup, aktivitas fisik seperti apa yang membantu kita untuk bisa mengontrol kadar kolesterol? Oke, jadi pola aktivitas fisik ya, kita tuh harus menghindari yang namanya sedenter. Sedenter itu tanpa aktivitas apa-apa, duduk saja atau tidur saja, pokoknya tanpa aktivitas apa-apa tuh kurang lebih dari 6 jam. Ya, jadi kalau sudah lebih dari 6 jam kita duduk saja, nah itu kita sudah termasuk menjalani aktivitas yang namanya sedentary lifestyle atau gaya hidup yang lebih banyak diamnya. Ya, jadi untuk menghindari itu disarankan pokoknya jangan lebih dari 6 jam itu harus sudah gerak. Ya, nah itu salah satunya. Jadi kita harus aktif ya, bergerak aktif, tidak pokoknya jangan sampai kita diam aja tuh selama 6 jam. Nah di samping itu untuk olahraga juga ya kan, aktivitas fisik itu termasuk salah satu dia melakukan olahraga. Olahraga yang disarankan oleh WHO itu kalau yang normal-normal itu sekitar 150 menit sehari. Nah kalau mereka yang ingin menurunkan berat badan itu minimal 180 menit. Kok sehari sih, seminggu 150 menit seminggu, yang normal-normal saja dengan intensitas sedang ya. Sedangkan yang ingin menurunkan berat badan itu minimal 180 menit seminggu. Jadi kalau misalnya sehari bisa olahraga 30 menit, berarti dia harus seminggu tuh ya, seminggu olahraga kan 60 kali sekian. Nah kalau misalnya dia olahraganya cuman berapa sih, 15 menit atau 45 menit, nah itu dikalikan saja. Ya, jadi aktivitas fisik itu menghindari aktivitas sedenter ya. Kemudian juga yang kedua adalah olahraga. Nah, aktivitas fisik yang berikutnya adalah melakukan kegiatan sehari-hari, rumah tangga ya, pekerjaan rumah tangga itu dilakukan. Kemudian misalnya kalau misalnya cuma naik satu lantai atau dua lantai ya lebih memilih menggunakan tangga ketimbang lift itu misalnya. Terus katanya lagi kalau mau ke mall tuh pilih parkir yang jauh-jauh supaya jalannya lebih jauh ya. Terus kalau mau ke toko sebelah, ya jalan kaki aja, nggak usah naik motor, nggak usah naik mobil. Itu salah satu cara untuk meningkatkan aktivitas fisik. Gitu, Mbak. Oke, wow luar biasa ya. Ini insight baru bahwa biasanya Dok kalau kita mendengar aktivitas fisik gitu atau olahraga, bayangnya akan keringetan dan lain sebagainya. Padahal bisa
sehari misalnya 10 menit 10 menit atau 15 menit 15 menit gitu ya, sesuai dengan tadi total dalam seminggu gitu ya dok. Dan aktivitas fisik nggak harus yang besar-besar gitu ya, misalnya nyapu, nyuci dan lain sebagainya, tapi membiasakan dari hal-hal kecil, misalnya tadi seperti yang sampaikan nah ya dok. Ngambil sesuatu ambil sendiri ya, nggak suruh orang, Mbak, tolong ambil ini, nggak gitu, ambil aja sendiri. Itu misalnya contoh untuk kita meningkatkan aktivitas fisik untuk sehari-hari. Tuh. Ya betul. Misalnya parkir, kalau bisa yang jauh aja biar sekalian jalan gitu ya. Wah ini insight Ya, banget sih. tapi kebanyakan kita kan kalau parkir berusaha mencari pintu mall, toh pintunya sedekat mungkin. Gitu. Betul. Besok banyak drivers yang akan mencoba tips dari Dokter Liona ya. Oke, terima kasih banyak Dokter Liona. Ya. Oke, jadi tadi bahas dari genetik itu menjadi salah satu faktor juga seorang memiliki kadar kolesterol yang tinggi, kemudian dari pola makan dan juga aktivitas fisik ya atau pola hidupnya. Dan tadi juga sudah ngomong sedikit dari Dokter Adeline bahwa Nutrif-Benecol ini bisa menjadi teman makan enak ya. Dan mungkin boleh Dok di-sharing ya terkait dengan kandungan di Nutrif-Benecol ini apa sih kok sehingga dia bisa menjadi teman makan enak untuk kita semua. Ya, jadi kalau dari Nutrif-Benecol ini di dalamnya ada kandungan yang disebut atau dinamakan plant stanol ester. Nah, ini berbahan alami yang tentu saja direkomendasikan juga tadi untuk dikonsumsi bukan kayak bahan-bahan kimia seperti obat-obatan, tetapi sebagai smoothies ini atau minuman, seperti minuman. Wujudnya seperti ini, jadi bisa menjadi teman makan enak. Kalau makan, misalkan dessertnya belum ada nih, kita sudah bawa sendiri untuk Nutrif-Benecolnya. Jadi plant stanol ester yang terkandung dalam Nutrif-Benecol ini jumlahnya adalah 1,7 gram per botolnya. Dan direkomendasikan oleh beberapa pedoman yang khususnya juga sudah di Indonesia, yaitu dari Perki dan juga Perkeni, bahwa direkomendasikan untuk mengkonsumsi tadinya pangan fungsional yang mengandung stanol ataupun sterol itu minimal 2 gram per hari. Jadi dengan mengkonsumsi 2 kali atau 2 botol dari Nutrif-Benecol segera setelah makan, bisa bantu untuk turunkan kadar kolesterol di dalam tubuh. Khususnya kolesterol LDL atau kolesterol jahat yang bisa tentu saja tadi meningkatkan resiko terjadinya penyakit jantung di kemudian hari. Yang tadi juga merefer kepada fakta yang sudah disebutkan ya oleh Mbak Poppy, bahwa orang-orang Indonesia, 1 dari 3 orang Indonesia ini mengalami kadar kolesterol yang tinggi. Jadi misalkan kita bertiga ya ini ya, ada Mbak Poppy, ada saya, Dokter Leona nih, mungkin satu dari kita ada yang kadar kolesterolnya tinggi. Oleh karenanya kita harus siapkan tadi Nutrif-Benecol dan juga apabila orang tersebut misalkan sudah mengalami kadar kolesterol tinggi, udah konsumsi obat-obatan, itu mekanisme kerja dari Nutrif-Benecol ini sinergi atau bekerja sama dengan obat-obatan yang biasa dikonsumsi oleh orang-orang yang mengalami kadar kolesterol tinggi. Jadi tidak hanya untuk pencegahan ataupun sebaliknya, tidak hanya untuk orang yang kadar kolesterol tinggi. Jadi untuk pencegahan pun bisa. Jadi pastikan mungkin kita semua ini ya, kita bertiga harapannya mungkin bukan satu dari kita ya, dari bertiga ini, tetapi harapannya dengan kita mencegah sedari dini, dengan kita konsumsi Nutrif-Benecol segera setelah makan bisa bantu cegah kadar kolesterol tinggi di dalam tubuh kita. Oke. Baik, luar biasa. Jadi Nutrif-Benecol ini mengandung plant stanol ester ya yang bisa menurunkan kolesterol. Dan tadi yang perlu di-highlight juga Nutrifers dari Dr. Adeline bahwa Nutrif-Benecol bukan menjadi pengganti obat gitu ya. Jadi bukan menjadi pengganti obat gitu. Dan perlu dikonsumsi langsung setelah makan. Dan Nutrif-Benecol ini pasti rasanya juga enak ya, Dok? Betul sekali, ada varian-varian rasa juga yang tersedia saat ini. Jadi bisa dicoba beberapa varian dan varian terbaru adalah Nutrif-Benecol yogurt. Jadi bisa dicobain, bisa dibeli dan dicoba. Pastikan untuk merasakan manfaat baik dari Nutrif-Benecol dalam mencegah terjadinya kadar kolesterol tinggi. Oke. Wah, betul banget nih. Karena kalau abis makan, biasanya kita kan pengen ada dessert gitu ya, yang manis-manis atau yang segar-segar. Nah, kita udah bawa nih yang enak dan juga pasti aman untuk kita, yaitu Nutrif-Benecol. Ya. Nah, Dokter Adeline, aku juga mau tanya nih. Dan tadi kalau aku sekilas baca ya di kolom chat, itu ada juga yang bertanya terkait dengan aturan dan juga ada nggak dok batasan dalam mengkonsumsi Nutrif-Benecol setiap harinya? Ya, oke, terima kasih pertanyaannya.
Ya, jadi direkomendasikan tadi dikonsumsi 2 kali atau 2 botol. 1 kali 1 botol aja. Jadi kan tadi kandungannya 1 botol adalah 1,7 gram. Jadi in total dalam sehari tadi rekomendasi dari pedoman Perki ataupun Perkeni adalah 2 gram. Jadi kalau dalam 1 botol 1,7 direkomendasikan 2 botol saja sudah cukup. Jadi misalkan pengen turunnya lebih banyak nih kolesterolnya, nggak bisa juga dengan serta-merta langsung minum lebih dari 2, 3, dan 4 itu sebenarnya masalah apa enggak, bahaya apa enggak berbahaya, tapi tidak bisa kayak menurunkan lebih banyak lagi dari kadar kolesterol dalam tubuh. Jadi pastikan kalau kadar kolesterolnya tinggi, tentu konsultasi ke dokter. Bisa datang ya, Rumah Sakit Husada Utama, bisa konsultasi sama dokter Leona. Kolesterol saya segini nih dok, gitu kan. Berapa sih kadar normalnya? Jadi bisa dibantu disampaikan dokter Leona ya, untuk kadar kolesterol berapa sih? Kolesterol total, kolesterol LDL, HDL, apa sih bedanya, dan direkomendasikan jika kadar kolesterolnya sudah masuk dalam kategori yang tinggi atau tergantung ya dari rekomendasi dokter, ini direkomendasikan juga untuk konsumsi obat-obatan juga untuk menurunkan kadar kolesterol. Tentu juga ditambah dengan Nutrifenacol untuk membantu dari segi pangan fungsionalnya. Jadi tadi seperti yang Mbak Popi juga sudah sounding kembali, bukan menggantikan dari fungsi obat, tetapi justru melengkapi manfaat baik untuk penurunan kadar kolesterol. Dan tentu saja ditambahkan dengan olahraga yang sesuai dengan rekomendasi. Mungkin bisa dilanjutkan ya tadi Dokter Leona dulu berkaitan dengan kadar kolesterol nih Mbak Popi. Boleh. Jadi kadar kolesterol ya. Kolesterol total itu kalau sudah lebih dari 200 itu termasuk kriteria hiperkolesterolemia. Kemudian ada juga trigliserida ya. Nah, itu batasnya adalah 150. Kemudian ada HDL dan LDL. Kalau HDL tuh 50 dan 60 ya. Batasnya kalau LDL itu 100. Jadi kalau sudah lebih dari itu, nah itu termasuk hiperkolesterol atau dislipidemia. Oke. Oke. Ini informasi berguna buat kita supaya kita tahu kita nih kadar kolesterolnya tinggi atau enggak sih gitu ya. Tadi sesuai dengan skor yang sudah disampaikan oleh Dokter Liona itu. Dan tadi seperti yang disampaikan juga oleh Dokter Adeline bahwa Nutrifenacol ini bukan cuma untuk yang memiliki kadar kolesterol tinggi sebenarnya. Ternyata bagi orang-orang yang kadar kolesterolnya juga normal, itu juga bisa kok mengkonsumsi Nutrifenacol. Jadi Nutrifenacol ini aman untuk dikonsumsi oleh siapapun, baik yang memiliki kadar kolesterol tinggi ataupun yang normal. Betul ya, Dokter Adeline? Betul, khususnya untuk yang mau melakukan pencegahan. Jadi orang-orang mungkin bertanya, kenapa orang normal perlu konsumsi? Sebenarnya karena kita sudah mulai aware terhadap kesehatan tubuh kita, apalagi kolesterol merupakan faktor resiko nih tadi terjadinya satunya penyakit jantung, penyakit stroke, dan penyakit berbahaya lainnya. Jadi, ketika kita konsumsi dari makanan berlemak, berkolesterol tinggi, ini kita cegah untuk tidak terjadinya peningkatan yang signifikan terhadap kolesterol di dalam tubuh kita. Jadi, pencegahan untuk terjadinya supaya tidak terjadinya kadar kolesterol tinggi sebelum sudah terdiagnosa tadi misalkan kita melakukan pengecekan ternyata udah 200 totalnya. Nah, itu baru tuh mulai takut biasanya. Jadi pastikan kita misalkan nggak perlu ngecek kita konsumsi boleh apa nggak, boleh banget karena kita mencegah dan tentu saja lebih baik daripada mengobati. Betul. Oke, jadi bisa teman mencegah dan juga mengatasi ya, Dok. Betul sekali. Oke. Baik. Wah, ternyata di sini banyak sekali dan juga sangat antusias, Dok. Untuk pertanyaan dari rekan-rekan atau Nutrivers semua ya. Jadi karena tadi saya sudah banyak bertanya, saya akan memberikan kesempatan untuk rekan-rekan untuk bertanya juga kepada Dokter Adeline dan juga Dokter Liona gitu. Nah, di sini sudah banyak sekali dan saya coba pilihkan beberapa pertanyaan ya Dokter Liona dan juga Dokter Adeline. Oke. Nah, ini ada pertanyaan yang mungkin sebenarnya tadi sudah terjawab, Dok. Tapi mungkin ada beberapa yang baru join lagi. Boleh kita sharing lagi ya, Dok? Halo, Dok. Bagaimana tips agar kita tetap bisa mengkonsumsi aneka makanan tanpa khawatir kolesterol? Nah, mungkin boleh dari Dokter Liona terlebih dahulu. Oke, jadi kalau ingin mengkonsumsi makanan ya tanpa khawatir kolesterol, jadi salah satu tipsnya tadi itu adalah dengan yang disarankan oleh Dokter Adeline. Jadi kebanyakan makanan enak itu memang kandungan lemaknya tinggi. Ya, makanan-makanan diet itu kan kandungan lemaknya rendah ya, tidak terlalu enak lah ya. Tapi kalau makanan enak itu kandungan lemaknya tinggi.
Nah, itu salah satu caranya adalah dengan tipsnya dokter Adeline tadi, bahwa itu nutritif Benecol kan, kemana aja pergi, ya nggak dok? Betul, Ya nggak dokter Adeline? Bahwa dokter. itu tas gitu ya, kalau suatu waktu pengen makan enak seperti itu. Jadi untuk pencegahan, karena apa? Karena saya bicara mengenai ini ya, saya bicara mengenai ingredient ya, plant stanol ya. Plant stanol itu kan suatu zat yang ada di dalam tumbuhan, ya dia tuh biasanya ada di membran atau apa sih, membran dinding sel dari tumbuhan itu yang fungsinya adalah untuk stabilisasi. Jadi plant stanol itu memang sudah seperti dikatakan oleh Dr. Adeline tadi, itu sudah terbukti secara ilmiah ya, karena banyak penelitian-penelitiannya yang mengatakan bahwa plant stanol itu bisa membantu menurunkan kadar kolesterol. Ya, jadi ada beberapa mekanisme ya dari si planstenol ini dalam menurunkan kadar kolesterol. Misalnya, ketika kita makan makanan yang mengandung kolesterol bersamaan dengan adanya planstenol, nah itu dia planstenol ini bisa mengikat, karena planstenol ini kan strukturnya mirip dengan kolesterol ya. Jadi dia itu sifatnya kompetitif. Kompetitif, jadi tubuh itu akan menganggap si planstenol ini juga sebagai kolesterol. Ya, sehingga dia mengikat kolesterol yang ada, kemudian dibawa keluar lewat feses. Itu cara kerja yang pertama. Cara kerja yang kedua, si kolesterol ini sudah sempat masuk nih ke dalam sel-sel usus, sudah sempat masuk ke dalam sel usus. Nah, planstenol ini juga ada yang masuk ke dalam sel usus kan. Nah, di dalam sel usus itu si planstenol ini kemudian mengikat kolesterol itu dan dibawa lagi keluar. Terus ada nih misalnya kolesterolnya yang lolos menembus usus, kemudian ikut peredaran darah, masuk ke liver. Nah, di liver sendiri juga planstenol ini bisa berperan untuk mengikat kolesterol untuk kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh. Jadi ada 3 mekanisme ya si planstenol ini dalam menurunkan kadar kolesterol. Jadi salah satu tips mau makan enak, karena makanan enak di Indonesia, tadi saya ada baca pertanyaan juga, makanan enak di Indonesia itu kan identik dengan kadar lemak yang tinggi ya, kadar lemak tinggi, gula tinggi. Nah itu tipsnya ya udah itu. Nah kalau misalnya nggak mau itu, ya harus mengurangi konsumsi makanan yang tinggi lemak jenuh seperti itu. Terus apa lagi? Makanan buah, makan serat ya. Jadi serat juga bisa, kalau misalnya serat itu kan membantu untuk mengikat kolesterol juga. Tuh, terus juga ya menghindari makanan-makanan yang tinggi kadar lemak jenuhnya. Jadi makanan gorengan itu makanan yang tinggi kadar lemak jenuh salah satunya. Demikian. Oke, wow, Mm-mm. jawabannya ya. Dan Dokter Adeline mungkin mau ada yang mau ditambahkan? Ya, tadi setuju banget ya untuk pola makan dan juga tadi ditambahkan tadi Dokter Yona sebenarnya sebelumnya juga sudah sampaikan olahraga ini yang tidak kalah penting harus dilakukan ya dok ya. Jadi bukan pilihan karena udah merasa udah olahraga makannya boleh bebas nih. Kadang kan banyak orang yang seperti itu ya dok ya. Saya olahraga deh yang penting abis itu saya bisa makannya banyak. Nah, makan banyak pun harus diperhatikan tadi pola makannya, harus pola makan yang sehat sesuai dengan rekomendasi juga dari Kemenkes pola makan isi piringku. Jadi persentase dari masing-masing komposisi nutrisinya harus diperhatikan. Serta jika memang kadar kolesterol tadi memang sudah masuk kategori yang tinggi dan sudah perlu mengkonsumsi obat-obatan, tentu saja direkomendasikan untuk dikombinasi. Jadi kalau sudah minum obat, nggak juga berhenti dari Benecolnya, ataupun sebaliknya, udah minum Benecol nggak mau minum obat nih, bilang sama dokternya saya udah minum Benecol dok. Nah sebenarnya tadi mekanisme kerjanya sinergi, disebutkan mekanisme kerja planstanol ester oleh dokter Leona sebelumnya, dan mekanisme biasanya dari obat-obatan khususnya golongan statin yang sangat umum sekali dikonsumsi untuk orang-orang yang kadar kolesterol tinggi. Ini mekanismenya menurunkan produksi kolesterol di dalam organ tubuh kita, di dalam organ tubuh hati kita yang memproduksi kolesterol. Sehingga mekanisme kerja tadi berbeda. Satu dari faktor tadi eksternal dari bahan makanan, sedangkan dari golongan statin tadi dari dalam tubuh atau faktor yang intrinsik ataupun internal. Jadi dengan sinergis antara golongan statin dengan Benecol bisa lebih banyak dalam menurunkan kadar kolesterol sehingga target goal terapi yang biasa diberikan oleh dokter ini lebih cepat tercapai dan tentu saja tadi dikombinasikan dengan olahraga dan juga hindari merokok. Itu juga penting dalam menurunkan strategi penurunan dari kadar kolesterol.
Oke, wow luar biasa ya sharing pada sore hari ini sangat saling melengkapi jawabannya. Jadi seperti yang tadi disampaikan Dokter Liona dan juga Dokter Adeline, kalau bisa simpulkan, jadi kita nggak bisa jalan sendiri misalnya, oh jaga pola makan aja tapi nggak olahraga atau sebaliknya gitu ya. Tapi itu harus jalan beriringan seperti itu ya. Oke, terima kasih banyak Dokter Liona dan juga Dokter Adeline. Kemudian Dok, nah, ini ada pertanyaan juga dari Nutrivers kita, Triana Wahono. Karena tadi kita sudah bahas tentang kolesterol, kemudian dampaknya apa, bagaimana cara penanganannya. Nah, ada yang bertanya nih, Dok. Dok, ciri-ciri kena kolesterol itu apa saja ya, Dok? Nah, mungkin boleh dijawab oleh Dokter Liona. Silakan, Dok. Oke, kalau kena ciri-ciri seseorang terkena kolesterol ya, jadi kadang-kadang nih, bukan kadang-kadang lagi, kebanyakan orang itu nggak sadar kalau kadar kolesterolnya tinggi karena bisa dikatakan kolesterol itu tanpa gejala, ya kecuali yang pada keadaan kondisi hiperkolesterolia familia itu, nah itu biasanya mulai ada deposit-deposit dari kolesterol yang muncul misalnya di ini di sekitar mata, kemudian di sekitar kornea bola mata itu ada seperti lingkaran keabu-abuan. Nah, itu ada cara-cara penumpukan kadar kolesterol yang tinggi ya. Kalau misalnya yang biasa yang tingginya ya cuma misalnya kadar kolesterolnya 210 atau 250 itu hampir tidak ada gejala, hampir tidak ada gejala yang dirasakan. Cuman ada beberapa pasien yang mengatakan ininya rasa sakit ya, tengkuknya terasa sakit ketika kadar kolesterolnya tinggi, terutama yang trigliserida. Nah, itu bisa dikatakan demikian karena kalau kita lihat perjalanan dari kolesterol itu sendiri ya. Jadi ketika kita makan makanan yang mengandung kolesterol, nah kemudian diserap oleh usus, kemudian tidak langsung menuju ke liver, tapi dia naik dulu mengikuti sistem limfatik. Nah, ketika kan dari limfatik menuju ke leher, nah itu kadang-kadang akan pasien merasakan adanya rasa kemeng di leher, tapi ya itu subjektif ya, tidak semua pasien juga merasakan seperti itu. Jadi kalau misalnya beda dengan asam urat, kalau misalnya terjadi penumpukan asam urat di sendi-sendi itu kan terasa nyeri. Nah kalau kolesterol, hiperkolesterol itu banyak yang tidak ada gejalanya, jadi silent dia. Kecuali pada saat kita screening periksa kadar kolesterol, nah itu ketahuan nih. Kan banyak tuh orang medical check up biasa-biasa aja, nggak ada gejala apa-apa, ketika screening wah tuh kolesterolnya kok tinggi gitu, akhirnya mulailah di treatment ya, mulai diet sama pengobatan seperti itu. Oke. Baik, terima kasih banyak Dokter Liona gitu. Jadi ada beberapa orang yang gejalanya muncul tanda-tanda di area mata gitu ya, atau juga di bagian leher atau tengkuknya itu sakit, tapi belum tentu itu dikasihkan bahwa dia mengalami kadar kolesterol yang tinggi. Perlu dicek lagi gitu ya dok, ke dokter atau ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Baik, terima kasih, semoga menjawab ya Ibu Triana Wahono. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi dok, untuk dokter. Nah, dari It's Anita. Dokter, apakah kolesterol bisa sembuh secara total? Nah, boleh dijawab, dokter? Bisa, bisa ya, bisa. Jadi kalau misalnya kita menderita suatu hiperkolesterol dengan kombinasi antara gaya hidup ya, gaya hidup itu termasuk itu tadi mengatur asupan makan, kemudian juga aktivitas fisik ya, kemudian istirahat, terus tidak konsumsi alkohol ya, kemudian juga tidak begadang. Nah itu tuh semua bisa membuat kita kolesterolnya bisa normal atau bisa dikatakan sembuh lah ya, seperti itu. Jadi bisa sekali. Oke, jadi saya tetap semangat ya, Oke. Nutrivers bisa sehat kok. Dan terkait dengan tadi pertanyaan yang sebelumnya dok gitu, aku mau tanya juga, sebenarnya sejak umur berapa atau sejak usia berapa sih dok kita perlu cek kadar kolesterol kita? Jadi kalau kita misalnya nih dalam keluarga itu ada riwayat kena serangan jantung di usia muda. Ya, dalam riwayat keluarga kena serangan jantung di usia muda. Usia muda itu misalnya di bawah 50 tahun dan di bawah 40 tahun ada sudah di keluarga. Nah, itu kita harus sudah screening pemeriksaan laboratorium kolesterol itu lebih dini lagi pada usia anak-anak ya. Kemudian kalau misalnya ada juga keluarga yang punya riwayat kadar kolesterol tinggi, nah itu screeningnya bisa lebih awal lagi. Jadi pada usia
ya anak-anak remaja itu kita sudah bisa screening untuk lakukan pemeriksaan kolesterol. Oke, jadi bisa dari anak-anak juga ya, apalagi khususnya yang punya bawaan atau genetik Ya, gitu. apalagi sekarang kan pola makan kita, pola makan anak-anak sendiri juga sudah luar biasa ya. Jadi memang harus lebih lebih dini lagi. Kalau dulu kita kan kayak ya mungkin pas masa-masa kerja ya. Jadi itu merupakan bagian dari suatu perusahaan, screening perusahaan, medical check-up perusahaan gitu. Tapi sekarang lebih mudah lagi karena perubahan pola hidup kita, juga perubahan penyakit ya. Kalau dulu kan lebih banyak ke arah penyakit infeksi, sekarang lebih banyak ke arah penyakit metabolik. Nah itu kita harus lebih awal lagi untuk screeningnya. Baik, baik. Sip, terima kasih banyak sharingnya Dr. Liona. Nah, kemudian ada juga pertanyaan dari Nutrivers kita, Lukito_Wati. Nah, ini mungkin untuk Dr. Adeline ya, Dok. Dok, terakhir cek lab kolesterol, Dok, terakhir cek lab kolesterol, saya di 90, tapi TG saya 1100. Bagaimana kondisi seperti ini? Apa bisa dengan konsumsi Nutribenical juga? Nah, oke, terima kasih pertanyaannya. Nah, kalau merefer dari 90 ini sebenarnya apa ya? Mungkin justru konsultasi dulu nih, misalkan kepada dokter Leona atau kepada dokter misalkan SPGK atau biasanya ke dokter internis. Karena biasanya kalau misalkan disebutkan dokter Leona bahwa kadar kolesterol yang tinggi tadi adalah angkanya 200. Jadi 90 ini, tahu tadi 90 ini apa? Dan juga berkaitan jika memang sudah ada misalkan apalagi ya, tadi sebenarnya tidak ada gejala. Jadi kayak silent disease ya disebutkan. Tetapi ketika screening misalkan masuk kategori tinggi ada 200, namun minum Nutribenical boleh apa enggak? Tadi sangat boleh sekali. Jadi disebutkan sebelumnya pencegahan boleh, saat terapi juga boleh. Apabila tadi belum sampai 200 nih, masih belum 200 nih, nggak perlu minum. Nah, sebenarnya itu adalah untuk pencegahan. Jadi tidak hanya serta-merta kalau sudah di atas 200 saja. Dan tadi kita masih normal nih, kita semua, dokter Liona, Mbak Popi, saya misalnya dalam kadar kolesterol yang normal, konsumsi nggak Nutribenical? Boleh apa enggak? Bukan boleh, tapi direkomendasikan untuk konsumsi segera setelah makan, apalagi makanan yang mengandung kadar kolesterolnya tadi tinggi. Apabila tadi dokter Leona juga sebutkan udah di atas 250 atau bahkan tadi 300, itu sudah juga harus biasanya direkomendasikan untuk konsumsi obat-obatan dan dikombinasi tadi dengan Nutribenical. Jadi bukan merupakan kontra tapi malah sinergis untuk menghasilkan penurunan kadar kolesterol. Di mana dengan konsumsi secara rutin Nutribenical pada orang yang mengalami kadar kolesterol yang tinggi, itu jika dikonsumsi secara teratur 2 sampai 3 minggu, minimal 2 minggu, itu sudah bisa menurunkan kadar kolesterol 7 sampai 10%. In range 7 sampai 10% sudah terbukti secara klinis, sehingga tentu saja bisa membantu menurunkan kadar kolesterol khususnya LDL di dalam tubuh kita. LDL biasanya kita ketahui yang disebut biasanya adalah kolesterol jahat, itu adalah LDL. Jadi pastikan untuk konsumsi Nutribenical itu untuk diimbangi juga dengan pola makan yang sehat dan olahraga yang cukup. Atau mungkin dari Dokter Leona tadi berkaitan dengan angka-angka yang disebutkan, khususnya bisa berkonsultasi kepada Dokter Leona. Silakan dokter. Ya, untuk tadi trigliserida ya, trigliserida yang tinggi ya, kalau lebih dari 150, nah itu memang sudah harus mulai terjadi perubahan lifestyle ya. Salah satunya itu pola makan, kemudian aktivitas fisik, dan pola stres, istirahat, dan lain sebagainya. Kemudian kalau misalnya tadi katanya berapa, 1000 ya? 1100, Dok. 1100, nah itu termasuk yang sangat tinggi ya, kadar kolesterol TG yang sangat tinggi. Nah itu kemungkinan ada kelainan-kelainan lain yang menyertai, kelainan metabolik lain yang menyertai. Nah untuk supaya lebih pastinya lagi memang harus konsultasi ke dokter ya, ke dokter di rumah sakit penyakit dalam terutama ya, untuk di treatment, karena kalau 1000 itu bisa ada efek-efek sampingnya seperti misalnya bisa terjadi pankreatitis dan lain sebagainya. Jadi memang harus di treatment, tidak bisa hanya dengan pengelolaan dengan diet saja ya, itu harus ada pengobatan khususnya, dan caranya ya ke dokter spesialis penyakit dalam terdekat yang ada di kota Anda, seperti itu.
Oke, terima kasih banyak Dokter Adlin dan juga Dokter Liona ya. Sangat menjawab dan pastinya juga menambah ilmu bagi kita ya, baik yang mengalami hal yang sama ataupun bagi yang tidak mengalami untuk mencegahnya juga. Oke, kemudian ada pertanyaan juga untuk Dokter Liona. Dok, ibu yang memiliki kolesterol tinggi saat hamil, apakah bisa menurun pada bayi yang sedang dikandung? Dan jika bisa, apakah ada cara untuk mencegahnya supaya bayi kita tetap sehat? Silakan dokter. Oke, jadi eh, pada ibu hamil tuh dibutuhkan kolesterol memang ya. Jadi kita tidak boleh memberikan obat-obatan kolesterol kecuali dengan situasi tertentu itu harus ada pertimbangan dokter. Karena apa? Karena ibu hamil itu membutuhkan kolesterol. Kolesterol itu dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan janinnya. Jadi untuk pembentukan saraf-sarafnya, pembentukan otaknya, kemudian juga organ-organ endokrin di dalam pada saat di dalam kandungan itu membutuhkan kolesterol. Jadi biasanya memang terjadi peningkatan sedikit kadar kolesterol pada ibu hamil. Jadi itu adalah suatu hal yang masih bisa ditolerir kecuali tinggi sekali. Nah itu mungkin harus konsultasi ke dokter spesialis kandungannya ya yang merawatnya ya. Jadi kebanyakan sih kalau misalnya naiknya sedikit-sedikit aja itu tidak masalah karena memang terjadi perubahan seperti itu pada saat hamil yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. Kolesterol itu makanya kadang-kadang kan kita sebut sebagai kawan, kadang-kadang kita sebut sebagai lawan kan. Kapan dia menjadi kawan? Ya karena itu fungsi dari kolesterol itu salah satunya adalah sebagai pembentuk hormon ya kan. Hormon itu butuh kolesterol. Jadi kita kalau menekan sekali kolesterol itu hormonnya tidak akan terbentuk. Kemudian otak itu juga butuh kolesterol. Terus selain otak itu selubung-selubung saraf kita kan saraf kita tuh ada selubungnya mielin. Nah itu kolesterol ininya, kandungannya itu kolesterol. Jadi kita butuh kolesterol, tapi kalau berlebihan, nah itu yang tidak baik ya. Jadi tetap kita tidak boleh sampai anti banget sama kolesterol karena kolesterol itu kawan ya. Nah, kapan dia menjadi lawan ya ketika kadarnya sangat berlebihan sehingga akan bisa menyebabkan penyempitan di pembuluh darah, apalagi kalau penyempitannya di pembuluh darah otak atau di pembuluh darah jantung atau di ginjal. Nah, itu yang dia akan menjadi lawan kita tuh si kolesterol itu. Itu Oke, Mbak. sesuai dengan topik kita hari ini, So, gitu ya, kita kolesterol atau lawan. Kita bisa jadi dua-duanya. dua-duanya kawan juga, lawan juga, tergantung kadarnya dia di dalam tubuh kita. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Liona untuk jawabannya. Nah, kemudian ada juga dokter, ini pertanyaan dari Ibu Resti Ana Ekawati. Nah, ini untuk Dokter Adel ini dok. Dok, kalau minum Benecol 2 kali sehari, apakah gulanya masih aman? Nah, boleh dijawab oleh Dokter Adel. Iya, baik ya, pertanyaan yang seru dan menarik ya sebenarnya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya kandungan gula itu kita bisa lihat dari note fact-nya di belakang kemasan. Jadi setiap produk biasanya ada yang namanya note fact atau fakta mengenai nutrisi yang terkandung di dalam suatu produk. Nah, di dalam Nutrif Benecol ini kandungannya in range tadi bergantung dari varian rasa. Di mana varian rasa dari Nutrif Benecol kan ada 5 ya, kita sebutkan tadi sebelumnya. Nah, di dalam kesemuanya ini range dari gulanya adalah 3-4 gram saja. Di mana kalau rekomendasi atau batas ambang dari konsumsi dari gula per hari adalah 10% dari kebutuhan total energi harian. Jadi kalau kita lihat konsumsi 2 botol per hari itu hanya memberikan kontribusi 6-8 gram saja. Jadi sebenarnya masih masuk dalam kategori yang boleh dikonsumsi setiap harinya. Dan biasanya kalau pertanyaannya udah berkaitan dengan gula, pertanyaan selanjutnya itu apakah boleh dikonsumsi untuk pasien-pasien yang mengalami kadar gula darah yang tinggi atau penyakit diabetes. Nah, biasanya lagi kalau orang yang mengalami kadar gula darah yang tinggi atau diabetes ini selain dari gulanya juga memperhatikan dari indeks glikemik dari suatu produk yang akan dikonsumsi. Nah, di dalam Nutrif Benecol kita sudah melakukan untuk pengujian dari indeks glikemik bahwa indeks glikemiknya adalah 52 sehingga masuk dalam kategori yang rendah akan indeks glikemik sehingga boleh dikonsumsi untuk orang-orang yang mengalami diabetes. Dan bahkan juga pada umumnya orang yang mengalami diabetes ini sudah ada penyakit penyertai seperti kolesterol tinggi.
Karena diabetes juga masuk dalam kategori kayak mother of disease atau induk dari penyakit juga. Jadi biasanya udah ada juga kadar kolesterol yang tinggi atau bahkan komplikasi-komplikasi yang sudah terjadi akibat dari diabetes itu sendiri. Jadi pastikan kalau kita mengkonsumsi satu produk harus memperhatikan dari fact-nya, komposisi nutrisi dari suatu produk tadi. Cara baca dilihat misalkan gulanya, apalagi orang-orang yang memang sudah aware terhadap misalkan bahaya gula di dalam tubuh kita. Jadi kalau dari Nutrifenacol ini sangat boleh dan memang juga direkomendasikan untuk dikonsumsi setiap hari. Nggak serta-merta juga misalkan kalau habis makan kolesterol tinggi aja, tetapi secara rutin. Karena tadi sudah terbukti klinis menurunkan kolesterol 7-10% jika dikonsumsi secara rutin. Jadi nggak sekali langsung ada efek nih besoknya. Gitu. Jadi kita harus pola hidup yang lebih sehat juga. Benar sekali tadi salah satu concernnya adalah gula. Tapi tidak hanya gula juga, rekomendasi dari Kemenkes, gula, garam, dan juga lemak itu perlu diperhatikan dalam satu kali konsumsi bahan makanan dan khususnya setiap harinya. Oke, Oke. pertanyaannya. Oke, terima kasih Dokter Adeline. Nah, berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya juga, Dok, ada yang menanyakan dari Mikael Dani. Dok, apakah Nutrifenacol bisa untuk orang tua yang punya riwayat penyakit komplikasi? Ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Nah, komplikasinya lagi harus diketahui dulu. Komplikasi itu penyakit apa tadi orang tuanya? Kalau diabetes tadi disebutkan, boleh ya. Penyakit jantung boleh nggak? Ya boleh juga sebenarnya. Kalau kita sebutkan komplikasi itu perlu kita ketahui. Karena masing-masing penyakit penyerta ini harus kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Seperti juga merefer ke pertanyaan sebelumnya nih Dokter Leona. Kadar trigliseridnya lebih dari 1000. Nah, tidak serta-merta ini karena kolesterolnya aja. Pasti ada penyakit penyerta lainnya yang harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bisa dilakukan pemeriksaan misalkan dari lab lebih lanjut, laboratorium yang lebih lanjut, atau mungkin pemeriksaan USG, ataupun pemeriksaan-pemeriksaan lainnya yang tentu harus membutuhkan kehadiran secara langsung konsultasi kepada dokter karena dilakukan pemeriksaan fisik. Jadi nggak serta-merta melihat angka doang gitu ya, itu biasanya memang tidak bisa mendeteksi secara spesifik. Jadi harus konsultasi datang ke dokter. Kalau misalkan lokasinya nih di Surabaya, bisa datang tentu saja ke Rumah Sakit Husada Utama. Bisa konsultasi nih misalkan ke Dokter Leona sebagai dokter SPGK ataupun ke dokter internis yang misalkan ada di Rumah Sakit Husada Utama Surabaya. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Dokter Adeline. Jadi tetap harus kita cek dulu ke dokter gitu ya, supaya lebih pasti juga ini bisa aman atau tidak gitu ya, dan pasien nanti akan ada rekomendasi lainnya yang lebih sesuai dengan kebutuhan atau kondisi orang tua tersebut. Oke, baik. Dan di sini masih ada sedikit pertanyaan lagi. Ya sebenarnya masih banyak sekali Dok pertanyaan gitu. Tapi mungkin kita akan menanyakan 2 pertanyaan terakhir ya. Kita akan lihat di kolom chat. Ada pertanyaan dari Nutrivers kita dengan akun ar.nita94 kepada Dokter Leona. Dok, apakah penderita kolesterol harus konsumsi obat seumur hidup? Nah, itu tergantung ya. Kalau misalnya familial, hiperkolesterolemia familial, itu ya karena tubuhnya itu tidak bisa, karena reseptor-reseptor untuk mengeluarkan LDL itu, nah itu terjadi pengurangan ya, sehingga untuk yang itu harus seumur hidup. Nah kalau pada yang di luar itu tergantung dari lifestyle kita masing-masing ya, mulai dari yang tadi ya pengaturan pola makan, kemudian juga aktivitas fisik, kemudian juga kelola stres. Nah itu tuh juga menjaga asupan vitamin D. Nah itu tadi kita lupa membahasnya. Nah itu penting banget. Karena saya lihat ini ada pertanyaan mengenai vitamin D bagaimana mempengaruhi metabolisme lemak. Ya, sekalian jadi saya jawab ya untuk vitamin D bagaimana mempengaruhi metabolisme lemak. Jadi memang betul vitamin D itu bisa berperan di dalam metabolisme lemak. Jadi vitamin D itu bisa menekan penumpukan lemak di dalam jaringan adiposa ya melalui beberapa mekanisme yang rumit ya, atau yang ruwet seperti misalnya ada kalsium intraseluler dan lain sebagainya. Intinya kita harus memperhatikan juga itu kadar vitamin D ya. Nah, jadi kembali lagi ke pertanyaan, apakah harus minum obat seumur hidup? Nah, itu tergantung dari tipe penyakit kolesterolnya. Kalau yang tadi, yang HF atau yang hiperkolesterolemia familia itu memang harus pakai obat-obatan, di samping juga dibantu dengan pengaturan dietnya.
dan lifestyle-nya yang lainnya juga. Nah, tapi kalau yang di luar itu, nah itu masih bisa diatur ya, dikendalikan dengan pola hidup yang lebih baik. Demikian. Oke, sip. Terima kasih banyak, Dokter Liona. Dan pertanyaan terakhir yang akan kita tanyakan, dan ini juga menjadi pertanyaan yang mungkin ditanyakan juga oleh Nutrivers yang hadir. Dok, kepada Dokter Liona, konsumsi daging kambing katanya berisiko menaikkan kolesterol ya, Dok. Itu mitos atau fakta ya? Silakan, Dokter Liona. Itu tergantung ya, tergantung dari pengolahannya. Ya, kalau misalnya dia digulai. Nah, gulai itu santan itu kadar lemak jenuhnya tinggi. Sedangkan kalau kambing itu, kalau dagingnya pure itu hampir sama dengan makanan-makanan yang lain, kadar lemak jenuhnya itu tidak setinggi santan dan minyak. Ya, jadi itu diperhatikan. Jadi kalau misalnya makannya cuma sedikit, it's okay. Tapi kalau sedikit tapi plus santan kental, kemudian juga ada minyak yang banyak, nah itu tuh akan meningkatkan kadar kolesterol. Oke, jadi tergantung dari teknik pengolahannya ya, Dok? Oke. Terima kasih banyak Dokter Liona dan juga Dokter Adeline. Kita boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa dulu untuk narasumber kita di sore hari ini. Dan tidak terasa kita sudah berbincang-bincang tentang kolesterol itu kawan atau lawan ya. Dan jawabannya adalah bisa menjadi dua-duanya ya. Dan sudah banyak juga tadi pertanyaan kita tanyakan. Semoga memberikan insight yang baik juga kepada Nutrivers semua ya. Dan terus pantengi IG Nutrif Benecol karena kita pastinya akan share ilmu-ilmu dan juga informasi terkait juga dengan kolesterol untuk menjaga kesehatan dan lain sebagainya. Dan kita akan memilih 3 penanya terbaik ya. Nah, kira-kira siapa nih? Pasti deg-degan ya. Oke, dan sebelum saya mengumumkan siapa pemenangnya, saya ingin memperkenalkan lagi ya tentang Nutrif Benecol. Yang mungkin rekan-rekan di sini atau Nutrivers baru ada yang mengenal Nutrif Benecol atau yang sudah sering sih mendengar Nutrif Benecol tapi ingin mengenal lebih dalam ya. Jadi Nutrif Benecol merupakan minuman smoothies dan yogurt terpercaya yang mengandung planstanol ester gitu. Dan Nutrif Benecol dengan kandungan aktif planstanol ester satu-satunya di Indonesia ya. Apabila dikonsumsi setelah makan, kandungan ini akan menghajar atau membuang kolesterol langsung dari makanan yang habis kita makan. Dan Nutrif Benecol pastinya sudah teruji klinis ya. Oke, jadi nggak perlu ragu-ragu lagi, boleh langsung cek ke toko terdekat gitu ya, atau di e-commerce juga ada, langsung check out Nutrif Benecol, ada banyak varian rasanya ya, yang pasti selain enak dan juga aman untuk dikonsumsi. Oke, baik, dan kali ini kita akan masuk ke sesi yang terakhir yang ditunggu-tunggu oleh banyak Nutrivers semua yang hadir di sore hari ini, bahwa kita sudah memilih ada 3 penanya terbaik yang berhasil mendapatkan e-wallet sebesar Rp50.000 ya. Yang pertama adalah atas nama Mikael Dani. Kemudian yang kedua adalah Itsnita26 dan yang terakhir adalah Lukito_Wati. Ya, sekali lagi ada Mikael Dani, Itsnita26 dan juga Lukito_Wati. Oke, nah bagi para pemenang boleh nanti langsung DM ke IG Nutrif Benecol ya untuk mengklaim hadiahnya berupa e-wallet sebesar Rp50.000 dan kita berikan juga tepuk tangan untuk rekan-rekan kita yang berhasil untuk memenangkan hadiah di IG Live pada sore. Dan Selamat. Dan tidak terasa kita sudah 1 jam berbincang-bincang, sharing-sharing ya, dan juga mendapatkan tips yang sangat praktis dari Dokter Liona dan juga Dokter Adeline. Dan kita sudah sampai di penghujung sesi. Semoga IG Live atau sharing pada sore hari ini bisa memberikan insight yang baik kepada Nutrivers semua. Ya. Dan juga kita doakan semoga Dokter Liona dan juga Dokter Adeline sehat-sehat selalu supaya bisa terus sharing sama kita untuk ilmu-ilmu terbaru dan atau terupdate lainnya gitu ya. Oke, saya Poppy sebagai host mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah dan sampai jumpa di IG Live selanjutnya. Terima kasih dokter dan Nutrivers. Terima kasih, Mbak.